Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita bicara mengenai dunia orang mati dengan catatan awal. Saya memberi dua catatan awal. Catatan yang nomor satu adalah, saya belum pernah membuktikan kebenarannya secara langsung. Jadi saya belum pernah mati. Belum pernah nengok di sana itu ada apa. Itu catatan pertama. Tetapi saya mendasarkan diri dari kebenaran wahyu Allah yang disampaikan melalui Gereja Katolik. Jadi begitu ya, catatan pertamanya. Nanti jangan sampai ada orang yang bertanya, kok Romo tahu ini itu di dunia seberang orang mati memang pernah ke sana apa? Belum. Tetapi nomor satu dasarnya adalah bahwa Allah memberi kita wahyu yang disampaikan melalui Gereja Katolik, dan Gereja Katolik itu mengajarkan ajaran ini kepada kita. Yang nomor dua, kalau kita bicara mengenai dunia orang mati, sering-seringnya adalah kita mendengar ajaran dari tempat-tempat lain, dari agama-agama lain, dari leluhur, dari adat, dari budaya, bercampur-campur sering menimbulkan kebingungan di dalam pikiran kita. Sebenarnya setelah orang mati itu ceritanya seperti apa? Yang orang Jawa kepengaruh adat budaya Jawa, mungkin yang orang adat lain terpengaruh adat budayanya sendiri. Nah, ini adalah ajaran Gereja Katolik mengenai dunia orang mati. Ajaran Gereja Katolik mengenai dunia setelah kematian. Mungkin akan ada perbedaan satu dua hal dengan ajaran budaya Anda, atau adat Anda, atau ajaran agama lain, ya pasti ada perbedaannya. Namun karena kita adalah orang Katolik, maka kita mesti ikut yang diajarkan di dalam Gereja Katolik. Kalau orang agama lain tidak ikut ajaran Gereja Katolik, ya tidak apa-apa. Karena itu orang agama lain. Agama A, ya silakan mengikuti ajaran agamanya. Agama B, silakan mengikuti ajaran agamanya. Tetapi keliru kalau seorang Katolik mengikuti ajaran yang berasal bukan dari Gereja Katolik. Ini catatan nomor dua. Maka tujuannya sederhana, setelah Anda mendengarkan obrolan simpel pada malam hari ini, Anda tahu bagaimana persisnya ajaran Gereja Katolik mengenai dunia orang mati. Nah itu tujuannya. Sehingga pikiran Anda menjadi jernih, tidak terombang-ambingkan oleh ajaran leluhur yang tidak selalu benar, oleh ajaran agama lain yang tidak selalu benar, tetapi pikiran dan hati Anda diisi oleh ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang 100% menyampaikan kebenaran wahyu Allah. Ini keyakinan tujuannya. Saya mulai segera, saudara-saudari. Anda pasti banyak bertanya mengenai ini, saya yakin. Makanya saya langsung pasang di bagian paling awal. Benarkah ada yang namanya roh? Karena ini sering menjadi pertanyaan kita di mana-mana. Nah ini roh gentayangan, bisa ngelihat nggak ini? Bisa ya? Nah cuman seperti ini. Saya mulai dari pertanyaan saja. Nomor dua, saya juga mulai dari pertanyaan lagi. Apakah roh orang mati masih beredar di sekitar rumah sampai 40 hari? Ini menjadi pengertian umum di beberapa budaya, di beberapa ajaran leluhur bahwa katanya kalau orang meninggal dunia 40 hari masih di sekitar. 1 hari masih di kamar, 2 hari buka pintu keluar kamar, 3 hari di ruang tamu, setelah seminggu nanti di teras, ya. Hari nanti di kebun, makin menjauh, 40 hari hilang, entah kemana. Katanya begitu. Yang katanya ini apakah benar menurut ajaran Gereja Katolik? Kita akan jawab pada malam hari ini. Maka intinya ini, seperti apa sesungguhnya dunia orang mati, atau seperti apa sesungguhnya dunia setelah kematian menurut ajaran. Saya mengajak setelah mendengarkan pada malam hari ini, kalau ada perbedaan dalam pikiran Anda,
maka ajaran Katolik yang harus dipegang. Amin. Karena kita sering diracuni atau dikotori atau dipengaruhi yang paling ringan oleh ajaran-ajaran yang lain. Tapi kalau nanti ketika Anda mendapat pencerahan malam hari ini, Anda mesti pegang ajaran gereja Katolik. Salah kalau Anda orang Katolik tidak pegang ajaran Katolik. Kalau orang agama lain ya silahkan di ajaran agamanya sendiri. Tapi kalau Anda orang Katolik mengikuti ajaran yang lain itu keliru. Nah itu catatan kuat pada bagian awal. Nomor 1, ada apakah setelah kematian? Nah, gereja Katolik mengajari kita ada apakah setelah kematian. Ajaran gereja Katolik ditulis di dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 1021. Jadi ada apa setelah kematian, itu ada ditulis ajarannya ada di sini. KGK, sedikit pengertian, adalah kitab ajaran gereja, KGK, Katekismus Gereja Katolik. Satu kitab yang berisi ajaran gereja Katolik secara seluruhnya yang ditulis ringkas dalam KGK. Nah, mengenai dunia orang mati ada di 1021. Mari kita membaca bersama-sama, saudara-saudari. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Ini kan yang saya beri tanda tebal. Yang pertama pengadilan, ada kata pengadilan di sini. Yang kedua langsung sesudah kematiannya. Dicatat baik-baik dua yang saya beri garis tebal. Pengadilan dan langsung sesudah kematiannya. Nya ini maksudnya setiap orang. Nya di situ maksudnya semua. KGK 1021. Maka kalau dapat kita simpulkan, ini kan ruwet kalau ini kan. Kalimat panjang-panjang ini. Saya ringkas dengan gambar. Nah, apa yang saya gambar di sini merupakan ringkasan dari KGK 1021. Jadi ini panjangnya ini. Kalau mau pendek ini, mau panjang ini. Mau panjang ini, mau pendek ini. Mau pilih yang mana? Pendek, ya sudah. Biasanya orang pilih yang pendek. Silakan dipelototin 30 menit. Silakan dilihat-lihat apa intinya. Mari kita lihat gambar ini. Bahasa panjangnya ini, bahasa pendeknya ini. Setelah kematian, atau lebih tepatnya pada orang mati, detik orang meninggal, ada pengadilan khusus yang namanya pengadilan pribadi. Lalu ada pengadilan umum yang namanya pengadilan terakhir. Jadi semua orang di dunia ini, agamanya apapun, sukunya apapun, rasanya apapun, pekerjaannya apapun, pendek kata semua manusia, dari Adam dan Hawa sampai hari kiamat, diadili dua kali. Yang pertama disebut pengadilan khusus atau pengadilan pribadi. Yang kedua pengadilan umum yang kita kenal dengan nama pengadilan terakhir. Biasanya orang Katolik kalau yang kedua ini tahu, pengadilan terakhir tahu ya. Biasanya tahu. Tetapi sebagian orang Katolik tidak tahu mengenai pengadilan pribadi. Ada yang tidak tahu mengenai pengadilan pribadi. Dikiranya kita hanya diadili pada akhir zaman, yaitu pengadilan terakhir. Padahal setiap orang pada detik kematiannya diadili sendiri-sendiri, pribadi demi pribadi. Maka disebut pengadilan pribadi, disebut pengadilan khusus. Melangkah lebih lanjut bagaimana cara mencerna ajaran Katolik. Kok Romo tiba-tiba mengutip KGK, kenapa tidak Alkitab yang dikutip Romo? Ya nanti dulu, saya jelaskan menggunakan bagian ini. Ajaran gereja Katolik susunannya seperti ini. Wahyu Allah, kebenaran dari Allah, ini kita di sini. Jadi ada wahyu Allah, kebenaran dari Allah, ada kita di sini. Untuk sampai kepada kita ada caranya.
Wahyu Allah turun dalam dua bentuk, yang lisan dan yang tertulis. Yang tertulis namanya Alkitab Suci, yang lisan namanya tradisi suci. Jadi wahyu Allah kalau turun ke dunia, itu bentuknya dua, tertulis dan lisan. Di dalam Katolik, yang tertulis ini diberi nama Alkitab, yang lisan diberi nama tradisi suci. Tetapi keduanya tidak langsung turun kepada kita, karena terlampau sulit untuk kita. Ngaku saja deh. Ngaku saja. Kalau Anda baca Alkitab, nggak semuanya langsung paham kan? Kadang-kadang sampai mengkerut lama gitu. Ini apa? Dibaca lagi. Setelah dibaca lagi, ini apa gitu. Dibaca lagi, ini apa? Sampai Anda mencret. Dan belum ketemu ini maksudnya apa. Begitu kan? Maka tradisi suci itu supaya sampai kepada kita perlu namanya magisterium. Magisterium itu ajaran gereja. Berarti tadi ini KGK ini ajaran gereja, KGK ini magisterium. Pasti ada rujukannya. Jadi ajaran gereja di sini pasti ada rujukannya dalam Alkitab dan pasti ada rujukannya dalam tradisi suci. Sekurang-kurangnya salah satu. Kadang-kadang ada dalam Alkitab, kadang-kadang ada dalam tradisi, kadang-kadang ada di dalam kedua-duanya. Itu maksudnya. Maka saya mengutip di sini, nanti kita lacak ke sini kepada Alkitab. Yang saya kutip magisteriumnya dulu, ajaran apa, ajaran Katoliknya apa, kemudian baru nanti ayat Alkitabnya apa. Maka jangan buru-buru tanya ayat. Orang Katolik tidak boleh mata ayatan. Kalau mata duitan malah nggak apa-apa lah ya. Mata duitan terus Anda nyumbang gereja gitu ya. Jangan dipakai sendiri kalau mata duitan. Anda nyumbang pelayanan boleh. Tapi orang nggak boleh mata ayatan. Karena orang Katolik harus membaca di sini. Baru dilacak ke sini. Membaca ajaran gereja, baru dilacak. Jangan langsung nyambung ke sini. Anda botak kalau langsung ke sini. Anda langsung baca Alkitab, mengartikan sendiri, botak. Pengen buktinya. Ini. Jadi yang dibaca ajaran gereja dulu. Tetapi ajaran gereja pasti ada dasarnya di dalam ayat-ayat suci Alkitab. Atau dalam ayat-ayat suci tradisi. Ini dasar dulu supaya nanti tidak ada yang bertanya, kok yang dikutip bukan Alkitab? Nanti ada, tapi itu dulu, KGK-nya dulu. Nah ini sekarang kita lihat pada Alkitab. Jadi apa yang ditulis di dalam KGK 1021 ini bukan karangan gereja Katolik, tetapi disimpulkan dari ayat-ayat suci Alkitab. Itu maksudnya. Mari kita lihat. Kalau kita bicara mengenai dua pengadilan, dasarnya mana sih pastor? Mana Romo? Dasarnya di Alkitab. Masa benar kayak gitu? Coba kita lihat. Ayo kita lihat sekarang di dalam Lukas 16. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dilihatnya Abraham dan di pangkuannya. Ada dua tokoh. Yang pertama orang kaya, yang kedua Lazarus, yaitu orang miskin. Keadaannya sama atau berbeda? Keadaannya sama atau berbeda? Silakan dijawab. Keadaannya sama atau berbeda? Keadaannya sama atau berbeda? Ayo kita baca sekali lagi, sama-sama ya, dari orang kaya. Orang kaya itu juga mati, lalu sementara ianya siapa? Orang kaya. Orang kaya apa? Menderita sengsara. Ketemu satu poin, berarti orang kaya menderita sengsara. Sekarang Lazarus. Ianya siapa? Orang kaya memandang ke atas. Orang kaya memandang ke atas. Dia melihat apa? Melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan siapa? Pangkuan Abraham.
Berarti antara orang kaya dan miskin, keadaannya sama atau berbeda? Berbeda. Ini mereka meninggal dan mati pada saat itu dua-duanya mati, tetapi pada saat kematian itu di alam maut keadaannya sudah berbeda. Ini membuktikan apa? Mereka sudah diadili. Kalau belum diadili pasti sama keadaannya, nunggu pengadilan antri. Tapi karena orang kaya menderita, Lazarus atau orang di dalam pangkuan Abraham berarti tidak menderita, keadaan mereka berbeda. Artinya dari ayat ini dapat disimpulkan saat mereka meninggal langsung ada pengadilan untuk memperjelas mereka ada di mana. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya di dalam penderitaan. Ayat yang lain, sama-sama kita baca, ayo. Tetapi yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di cerita apa ini? Cerita apa ini? Cerita dua orang penjahat yang disalibkan di kiri dan kanan Tuhan Yesus. Perhatikan bahwa dikatakan aku berkata kepadamu, munya siapa? Penjahat yang bertobat. Penjahat yang ikut Yesus pada detik-detik terakhir. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Akunya siapa? Yesus Tuhan di dalam Firdaus. Artinya pada detik orang ini meninggal, langsung jelas dia ada di mana. Ini membuktikan ada pengadilan pada saat orang meninggal. Kalau belum ada pengadilan berarti sama. Yang jahat dan yang baik sama kalau belum ada pengadilan. Tetapi ini terbukti bahwa orang kaya dan orang miskin berbeda keadaannya. Ayat-ayat ini membuktikan detik kematian terjadi, detik itu juga orang diadili langsung, tidak pakai nunggu, tidak pakai antri, tidak usah pakai nanti kapan-kapan, tapi detik orang meninggal. Ini ayat-ayat Alkitab yang mendukung ajaran tadi. Ini pengadilan pribadi tadi dua ini. Sekarang pengadilan terakhir. Sebelum ke pengadilan terakhir saya mengulang supaya tidak bingung. Jadi begitu orang meninggal, langsung diadili dan jelas keadaannya. Orang kaya tadi jelas, orang miskin tadi jelas. Penjahat yang bertobat pun jelas dia ada di mana. Itu yang diberi istilah pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Satu orang masing-masing diadili. Kalau nanti setelah seminar ini saya modar, detik itu juga saya diadili dan langsung jelas saya ada di mana. Romo di mana? Ya di surga lah tentu saja. Masa di neraka? Pastor loh saya ini. Nah kalau pastor di neraka Anda sebagai umat mau di mana coba? Ya pastor harus di surga supaya bisa mengajak Anda menunjukkan jalan menuju surga. Amin? Harus diamin nih saudara. Pengadilan terakhir. Ini ayat mengenali pengadilan terakhir. Yuk kita baca bersama-sama. Sama-sama. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini cerita mengenai akhir zaman, hari kiamat. Belum terlalu jelas, tetapi sudah ada tanda-tanda. Diperjelas dalam bukti ayat yang kedua. Ada bukti ayat yang kedua yang dikutip dari Injil Matius. Ini jelas sekali. Bicara mengenai akhir zaman atau hari kiamat. Jadi kalau kita bicara mengenai akhir zaman, istilahnya itu bisa kiamat boleh, akhir zaman boleh, kedatangan Kristus yang kedua juga boleh.
Jadi hari kiamat itu kita ada kiamat, akhir zaman, kedatangan kedua Kristus. Itu istilah-istilah yang kita perlu pahami. Ayat-ayat ini lebih jelas, sangat jelas bahkan. Mari kita baca sama-sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan ini jelas sekali, anak manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Apabila datang dalam kemuliaannya, maksudnya akhir zaman. Yesus Kristus datang ke sini 2 kali. 2000 tahun yang lalu yang kita peringati dalam Natal, datang dalam kesederhanaannya. Dalam kekecilannya. Tuhan menjadi maha kecil, itu Natal. Tetapi nanti akhir zaman tidak lagi datang dalam kesederhanaan, tidak maha kecil, tapi maha mulia, maha besar, maha agung dalam kemuliaannya. Itu yang dimaksud. Untuk mengadili seluruh dunia. Ini yang diceritakan. Berarti gereja mengenai 2 pengadilan tadi sungguh merupakan hal yang benar. Mari kita lihat lagi ajaran gereja mengenai 2 hal ini. Mari kita baca bersama-sama. Kita simak bersama-sama, tidak dibaca, tapi disimak. Jadi ada 2 pengadilan, saudara-saudari. Ada 3 poin yang perlu Anda pahami, masing-masing 3 poin. Pengadilan pribadi, pengadilan terakhir. Perhatikan ke arah layar, jangan ke arah gantengnya saya. Pengadilan pribadi 3 poin, pengadilan terakhir 3 poin. Tetapi dari 3 poin itu ada dua yang berbeda, ada 1 poin yang sama persis. Pengadilan pribadi itu saat orang meninggal dunia. Detik di mana orang meninggal, pengadilan. Itu namanya pengadilan pribadi. Pengadilan terakhir saat akhir zaman atau nanti pada hari kiamat. Kalau demikian, pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi setiap orang. Untuk saya, pengadilan pribadi sudah terjadi atau belum? Belum, saya belum mati. Sudah terjadi kalau untuk yang sudah meninggal, ya. Kalau nanti saya meninggal juga ini. Tetapi pengadilan terakhir sudah terjadi atau belum? Belum, karena nanti menunggu akhir zaman. Poin kedua, pengadilan pribadi satu persatu, orang demi orang, berbeda-beda, satu-satu. Pengadilan terakhir seluruh manusia secara bersamaan. Jadi pengadilan terakhir semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dari manapun asalnya, apapun pekerjaannya, putih, keriting atau apapun manusia itu dari zaman Adam dan Hawa sampai saat terakhir semua diadili di dalam pengadilan terakhir secara bersama-sama. Dalam satu waktu. Aula mana aku Bromo, nggak tahu. Panitianya Tuhan, itu biar Tuhan yang ngurus. Kalau panitianya orang-orang pusing pasti ya. Karena orang dari zaman Adam dan Hawa sampai hari kiamat banyak sekali. Oh sekarang di dunia aja ada berapa miliar orang, apalagi ini dari zaman Adam dan Hawa loh ya. Di mana aulanya dipakai di mana tidak tahu. Siapa yang menyediakan konsumsinya nggak tahu juga. Itu pokoknya urusannya Tuhan, panitianya malaikat. Terserah Tuhan bagaimana. Sekarang nomor 3. Ada poin yang sama. Nomor 3 ini poin yang sama. Berarti poin 1 dan kedua ini kan berbeda sebenarnya. Poin 3, pengadilan pribadi dan terakhir sama. Berarti pengadilan pribadi dampaknya final dan abadi. Tidak berubah. Jadi pengadilan pertama dan pengadilan kedua keputusannya sama. Ambil contoh saya. Kalau saya meninggal dunia mati
Pengadilan di sini saya diputuskan Bayu, karena kamu adalah pengikut setia Yesus Kristus, tukang ngajari umat sehingga umat menjadi melek pikiran dan imannya, kamu setia melakukan pekerjaan Bapa, kamu masuk surga. Nah, gitu. Di pengadilan pribadi, saya masuk surga. Tetapi nanti kalau pengadilan terakhir, tetap tidak berubah. Ambil contoh sebaliknya. Bayu, karena kamu sudah hitam, jelek, tukang bohong, tukang ngomongin orang, tukang nipu, perbuatanmu jahat, sudah hitam, jelek, jahat pula. Neraka. Bayu masuk neraka pada saat pengadilan terakhir. Dan berarti pada saat pengadilan terakhir nanti bisa berubah. Saya nyogok Tuhan lalu masuk surga, tidak bisa. Sekali neraka pada saat pengadilan terakhir, neraka. Sekali di surga saat pengadilan pribadi, pengadilan terakhir pun tetap akan jadi tidak mengubah keadaan dua pengadilan ini. Sampai di sini semoga paham mengenai alurnya kita nanti kalau meninggal dunia. Yuk mari kita baca sama-sama sekarang KGK 1022. Yang bagian hitam kita baca bersama-sama. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Jadi sebenarnya di dalam pengadilan khusus, keadaan manusia sudah jelas. Begitu orang mati, yang surga jelas surga, yang neraka jelas neraka. Tidak berubah sampai pengadilan akhir zaman. Ini dasarnya berani. Mari kita sama-sama baca yang di sebelah kanan. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan ayat suci dalam surat Ibrani membawa konsekuensi. Manusia mati hanya satu kali dan langsung dihakimi. Artinya reinkarnasi tidak mungkin terjadi. Ini tema lain. Kapan-kapan kita bicara, saya datang lagi ke Karawang untuk bicara reinkarnasi. Tapi itu tema lain, kita tinggalkan tema ini. Maka, benarkah ada gentayangan? Jawabannya tidak. Benarkah ada roh gentayangan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kita bersumber dari ajaran gereja tadi. Karena begitu orang mati, hakimi langsung. Tidak mungkin ada roh yang lolos, ngeloyor, lalu kemana-mana semaunya terbang-terbang. Semua roh orang mati, detik dia meninggal, diadili. Tapi benar ada Romo. Nyatanya ada loh Romo. Di perapatan itu Romo. Kemarin perapatan itu tabrakan Romo. Ada orang naik motor, orangnya hitam dan botak, mabuk Romo, namanya Bayu. Sama orang naik motor juga, namanya Suradi. Mabuk juga. Bayu sama Suradi tabrakan di perapatan, modar dua-duanya. Lalu besoknya ada orang dengar nangis. Setiap kali setelah tabrakan kemarin mati di perapatan, nabrak tugu di perapatan. Besok malam ada yang nangis. Besok malam lagi ada yang nangis. Berarti kan ada di situ Romo. Nah ini harus pinter. Harus pinter kita di sini. Orang yang mati tadi, Bayu dan Suradi tadi, maaf kalau ada persamaan nama fiktif ya. Jadi maaf dulu ini kalau ada persamaan nama ini bersifat samaran. Jadi tidak menyinggung siapapun. Bayu dan Suradi yang mati di perapatan tadi langsung diadili. Sudah jelas nasibnya, tidak ada di situ lagi. Tetapi nyatanya ada Romo, ada di perapatan itu ada Romo. Ada yang nangis tiap malam. Saya Bayu, tolong. Ada Romo. Minta sajen di situ.
Berarti kan Bayu dan Suradi masih di perapatan itu, Romo. Nah, ini harus pinter. Gereja mengatakan begitu orang mati diadili, jelas nasibnya. Kalau ada penampakan seperti itu bukan roh orang mati, tetapi itu iblis atau roh jahat yang menyamar sebagai orang mati tadi. Jadi Bayu dan Suradinya sudah pilih. Tapi kok masih ada yang nangis? Itu roh jahat yang nangis di situ berpura-pura menyamar sebagai Bayu dan Suradi. Tujuannya apa, Romo, kok kurang roh jahat itu? Untuk menyesatkan kita. Lalu nanti ada yang datang ditanya, "Gibul, kamu siapa?" "Bayu dan Suradi." "Minta apa?" "Minta ini, minta itu." Diberi sesajen di situ. Orang menjadi tidak lagi menyembah pada Tuhan, tapi takut pada roh-roh seperti itu. Tanda petik menyembah roh-roh seperti itu. Sehingga orang jatuh pada kesesatan. Ini yang dituju oleh setan. Jadi setan sering menyamar sebagai roh orang mati. Ibu dan saudara sudah ingat baik-baik. Menurut ajaran gereja, begitu orang mati diadili langsung surga atau langsung neraka. Berarti roh orang mati tidak mungkin berkontak lagi, apalagi muncul, minta sajen kembang, minta sajen dupa, minta sajen, apalagi minta angpau, enggak ada. Yang minta angpau itu kan kamu kalau Imlek gitu ya. Enggak ada roh orang mati minta ini dan itu. Yang ada adalah roh jahat menyamar sebagai orang yang mati untuk membawa kesesatan, untuk mengarahkan kita, karena orang lalu berpikir, "Oh, itu engkong ngasih pesennya engkong apa?" Bukan engkong, itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai engkong. "Oh, si Mbah Sosro pesen begini. Itu bukan Mbah Sosro, itu roh jahat yang menyamar sebagai Mbah Sosro untuk mengarahkan orang pada kesesatan. Jadi apakah ada roh gentayangan? Tidak. Kalau yang dimaksud roh orang mati. Tapi roh gentayangan yang sering muncul ada, betul ada, tetapi itu bukan roh orang mati, tetapi itu roh jahat yang menyamar sebagai orang yang mati. Ini pertanyaan pertama terjawab. Kedua, apakah roh orang mati masih beredar sampai 40 hari? Tidak. Karena begitu mati, diadili. Karena diadili, dia tidak sempat ngopi. Sudah diadili. Jadi kalau kamu melihat ada engkong ngopi di teras, engkong meninggal 7 hari yang lalu. Cik, engkong di depan. Ngapain? Ngudut. Itu bukan engkong, itu roh jahat yang menyamar sebagai engkong. Karena apa? Engkong sudah diadili. Jelas nasibnya engkong di surga atau di neraka. Maka kalau berkaitan dengan dunia orang mati, kita perlu waspada dan hati-hati, pikiran ditanamkan. Orang begitu mati diadili, tidak mungkin berkontak lagi. Jadi kalau ada orang mati, kontak lagi dengan mimpi, entah dengan penampakan, itu jawabannya satu, roh jahat yang mau membawa kesesatan bagi kita. Itu yang pertama. Jadi kalau ajaran gerejanya benar, kita ngerti, memandang peristiwa-peristiwa itu, kita jadi lebih pintar dan mengerti seperti apa itu. Yang kedua, bagaimana keadaan orang mati? Kita lihat. Pengadilan khusus itu tadi langsung jelas. Pengadilan khusus langsung jelas orang masuk surga atau masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua, saudara-saudari. Begitu orang mati, diadili, ketok palu oleh Tuhan, kamu surga, masuk surga. Kamu neraka, masuk neraka. Jadi pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Surga
kebahagiaan bersama Allah, neraka terkucil, terpisah dari Allah. Atau lebih tepatnya memisahkan diri dari Allah. Orang yang masuk neraka itu bukan karena Tuhan memasukkan orang itu ke neraka. Orang masuk neraka itu karena nyemplung sendiri ke neraka. Orang berdosa itu suka rela kan? Kalau Anda selingkuh itu kan suka dan rela toh. Jadi orang itu sebenarnya suka rela. Maka orang nyemplung neraka itu karena suka rela. Jadi jangan pernah dibayangkan bahwa Tuhan kita, kamu dulu sudah jahat, menyembah, nggak pernah ke gereja, kamu nggak pernah kolektor, kamu sekarang saya hukum masuk neraka. Tidak begitu. Orang masuk neraka itu jalan nyemplung sendiri karena memilih terpisah dari. Kiranya kita harus benar mengenai neraka. Neraka itu orang berdosa terpisah dari Allah. Kan sebenarnya itu neraka. Pemahaman mengenai neraka juga sedikit demi sedikit perlu diluruskan. Kembali ke sini. Surga atau neraka. Tetapi ada prosesnya. Nah ini orang Katolik perlu paham. Sekarang dipelototi dulu gambarnya selama 2 detik. Nggak mungkin 2 detik. Dilihat dulu gambarnya. Kalau dengan uraian kata-kata lebih sulit. Kalau dengan gambar lebih gampang. Maka saya membuat gambar ini supaya lebih gampang. Dilihat dulu saja gambarnya. Saya minum. Mari saya uraikan keterangannya. Kembali ke sini soal pengadilan khusus. Pengadilan khusus menentukan 2, yaitu apa? Surga dan neraka. Hanya 2. Pengadilan khusus menentukan surga dan neraka. Kalau orang ke neraka, bagian bawah, kalau orang ke neraka, itu langsung kontan sekali jadi. Saya buat istilah plung. Jadi neraka itu tidak pakai cicilan. Sekali kamu ke neraka, plung masuk neraka. Kontan. Langsung sekali jadi. Kalau orang ke surga ada 2 proses. Orang ke surga ada 2 proses. Yang pertama cus. Ini orang yang langsung, orang-orang suci. Santo Santa, begitu mati karena kehidupannya suci, cus ke surga langsung. Ada orang yang ke surga tapi nyicil. Istilah saya ini. Maksudnya orang diputuskan jelas masuk ke surga tetapi harus melalui proses penyucian. Inilah yang dalam bahasa agama Katolik disebut api penyucian atau purgatori atau purgatorium. Jadi purgatorium itu orang yang sudah jelas masuk surga. Keputusannya orang putuskan masuk surga tetapi tidak bisa langsung karena masih memiliki dosa-dosa kecil yang perlu dibersihkan. Masih memiliki noda-noda kecil yang perlu disucikan menggunakan proses penyucian. Inilah yang dalam agama Katolik purgatorium alias api penyucian. Jadi pemahaman perlu dibetulkan. Orang sering salah mengira keputusan surga, neraka, ketiga api penyucian. Enggak, hanya surga dan neraka. Untuk ke surga ada 2 prosesnya. Yang langsung orang-orang suci, yang kedua orang yang perlu disucikan. Tetapi keputusannya sudah jelas. Maka tadi saya pas bagian awal saya pede mengatakan, Romo Bayu mati masuk surga. Langsung apa tidak Romo? Tidak. Kemana dulu Romo? Purgatorium. Saya yakin masuk purgatorium dulu. Iya, masih punya dosanya kok. Ada dosa-dosanya kok. Meskipun dosa-dosa
kecil. Kalau Anda ini masuk mana ini nanti? Langsung apa tidak? Langsung. Nggak mungkin langsung. Oh, kamu masih suka bergosip kok langsung ya. Masih suka marah sama istri kok langsung. Sama suami ngomel kok langsung. Ya enggak ya. Kalau masih ngomel sama suami, masih ngomel sama istri, nyicil. Purgatorium tadi itu ya, purgatorium. Kita semua akan ke surga, hanya berbeda caranya. Orang yang suci, santo santa langsung, pada umumnya kita melalui purgatorium menggunakan penyucian, dibersihkan lebih dulu. Maka tadi saya yakin masuk surga. Orang Katolik kalau nggak yakin masuk surga, jangan jadi Katolik. Untuk apa jadi Katolik kalau kamu tidak yakin masuk surga? Ikut Yesus setelah selamat, 100% selamat, pasti masuk surga. Hanya ada yang langsung, ada yang tidak. Pastor Suradi Markus, wah nggak mungkin langsung dia juga. Dah, purgatori dah jelas itu. Sama kayak saya. Ini paham ya mengenai ini ya. Jadi keadaan orang mati itu jelas hanya dua, yaitu surga atau neraka. Neraka plung langsung, tidak ada cicilan. Kalau orang ke surga ada yang langsung, siapa itu? Santo santa, orang suci, tingkat kesuciannya luar biasa. Contoh zaman modern itu Bunda Teresa misalnya, langsung diakui sebagai orang suci dalam 5 tahun, beliau jelas langsung masuk surga karena kesuciannya. Boleh dikatakan masih hidup saja sudah kelihatan sucinya. Kalau Romo Bayudi masih hidup bukan kelihatan sucinya, bukan kudus tapi kudis kalau saya ini. Kalau Bunda Teresa kudus sudah jelas, maka ada yang kebanyakan melalui di sini. Kita ini ya disinilah nggak usah pede-pede banget lah. Kalau langsung surga ya mungkin ya berat ya, berat. Mulut ini berat untuk berhenti. Siapa yang masuk surga? Yuk kita baca sama-sama dalam KGK 1023. Sama-sama. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Maka mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya, karena mereka melihat Dia dalam. Kita lihat seperti apa orang yang masuk surga. Dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah disucikan sepenuhnya. Berarti dalam rahmat itu orang pada saat meninggal dalam kepenuhan rahmat. Tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Dalam persahabatan dengan Allah dan sudah disucikan sepenuhnya. Kalaupun berdosa, dosanya yang kecil itu sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa harus sepenuhnya? Yang syarat kedua tadi itu. Yang syarat kedua kenapa harus sepenuhnya? Yang ini. Kenapa harus sepenuhnya? Karena ini. Kita baca bersama-sama di dalam KGK 1029. Bersama-sama. Mereka yang berbahagia di dalam kemuliaan surga tetap memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Mereka melakukan itu juga dalam hubungan dengan manusia lain dan apa artinya? Memenuhi kehendak Allah dengan gembira, tidak ada noda dosa setitik pun di surga. Jadi surga itu tidak bisa menoleransi sedikit pun ada dosa. 0, 0. Di surga tidak ada dosa meskipun sedikit sekali. Dosa yang sekecil apapun tidak mungkin ada di surga. Ada ayatnya dalam Alkitab Romo ada 2 ayat yang memberi penegasan mengenai itu. Di mana Allah hadir, kudus itu. Di mana Allah hadir tidak ada selain kekudusan dan kesucian. Ada 2 ayat yang mendukung mana ini. 1 perjanjian lama, 1 perjanjian baru, kitab Wahyu dan kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran yang sebelah kiri bersama-sama. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, ada yang tahu cerita apa ini? Ini cerita Musa yang diberi penampakan oleh Tuhan dalam wujud semak yang bernyala. Semak bernyala tetapi tidak kebakar. Gimana itu Romo ya?
bernyala, jadi semak-semaknya bernyala tetapi tidak kebakar. Ada apinya, nyala tapi tidak kebakar. Gimana? Dibayangkannya bagaimana? Bernyala tetapi tidak kebakaran. Ini bernyala tapi tidak kebakaran tuh ini. Perhatikan di sini. Tanah yang kau injak itu kudus. Perhatikan bahwa kehadiran Tuhan di tanah, kehadiran Tuhan di bumi, tanah sekitarnya menjadi kudus. Tanah saja menjadi kudus. Maka dikatakan jangan dekat-dekat. Bahkan kalau mau mendekat, lepaskan itu sendalmu. Karena tanah itu kudus. Tidak bisa kamu injak sembarangan. Artinya Tuhan dan sekitar yang ada di sekitar Tuhan itu kudus adanya. Ini membuktikan, ini tanah saja loh. Secara tidak langsung ayat ini membuktikan ajaran praktek liturgi dalam gereja Katolik. Secara tidak langsung. Ini menyimpang tapi untuk pengetahuan supaya kita sebagai orang Katolik juga makin yakin mengenai praktek-praktek iman kita sebagai orang Katolik. Dalam gereja Katolik ada pemberkatan air. Air dipakai untuk menyucikan. Mungkin ada orang yang mengajak, air kok suci, air kok kudus, yang kudus hanya Tuhan. Betul. Tetapi kekudusan Tuhan bisa menular. Perhatikan, tanah yang di sana ada Tuhan yang hadir, tanah yang tidak kudus, Tuhan hadir, tanahnya jadi kudus. Ini perhatikan, tanah yang kudus. Jadi tanah saja bisa dikuduskan. Maka ayat ini sekaligus membuktikan ajaran iman gereja Katolik benar. Kalau ada pemberkatan air yang tidak suci, disucikan karena kehadiran berkat Allah. Ini sedikit menyimpang. Untuk memberi Anda juga pengetahuan supaya mungkin ada yang bertanya-tanya, air kok bisa suci ya? Kan yang suci hanya Tuhan. Wah berhala itu air suci itu, enggak benar itu air suci. Benar, tanah bisa dikuduskan. Itulah kenapa air barang yang sama dalam arti materi, tanah, air itu kan sama. Air pun maka bisa dikuduskan dalam hal ini oleh kuasa Tuhan. Maka air yang di sana itu air suci saudara. Jangan sembarangan itu, karena itu betul sudah disentuh dengan kuasa Tuhan sendiri. Maka dikatakan jangan sembarangan dengan tanah itu, sudah disentuh oleh kuasa Tuhan. Itu air yang depan pintu-pintu gereja itu loh. Mungkin Anda pernah melihat di situ ada jentik-jentik, tetap air suci. Jentiknya pun dikuduskan di situ. Jentiknya lebih suci dari kamu saudara-saudara. Karena jentik itu mandi dengan air suci, kamu hanya jidatnya yang disucikan. Saya sedikit bercanda tapi serius dalam arti air yang di sana itu betul-betul kekudusan Allah menyucikan air itu. Kembali ke soal ini. Wahyu, sekarang kitab Wahyu. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis kitab kehidupan anak domba itu. Tidak akan masuk sesuatu yang najis. Ini menggambarkan surga. Jadi surga tidak bisa bertoleransi sedikit pun dosa setitik apapun. Itulah kenapa orang yang mau masuk surga kalau belum pantas harus melalui purgatorium dulu. Karena Anda harus bersih dulu supaya bisa masuk surga. Gambarannya, sekarang ini gambaran. Direkam baik-baik, saya pakai gambaran supaya lebih gampang. Saya lebih senang pakai bahasa Jepang, jelas dan gampang. Supaya kita paham. Kalau gambarkan ini ruangan ini surga, orang yang sudah bersih, santo-santa, plung, boleh langsung masuk, cus. Santa Teresa, bersih, sudah mandi, sudah bersih, wangi, masuk. Bayu, di luar dulu. Cuci kaki dulu di teras. Itulah purgatori. Cuci kaki dulu di teras, tetapi kamu sudah jelas boleh masuk. Gitu loh maksudnya. Sudah jelas boleh masuk, tetapi ujung kakimu yang nginjek lumpur tadi, meskipun hanya ujung jempol sedikit, bersihkan dulu. Di teras sana ada air, ada keran. Kamu bersihkan ujung jempol yang kena lumpur, sudah.
boleh masuk kalau sudah bersih. Tetapi harus berproses di depan sana untuk membersihkan kena lumpur meskipun sedikit tadi. Itu yang disebut purgatorium. Saya sudah jelas boleh masuk ruangan, tapi tunggu dulu sampai kakimu yang kena lumpur tadi bersih. Ini berbeda dengan neraka. Kalau neraka tidak diperkenankan masuk, sudah jelas di luar, tidak ada kesempatan lagi untuk masuk. Tidak berubah nasibnya sampai pada akhir zaman. Mari kita lihat apa itu purgatori. Nah, ini sudah saya beri pengantar, ini diberi kejelasan lebih lagi. Orang masuk surga kalau tadi dua, kalau belum disucikan bagaimana? Nah, ini di sini ya. Pengadilan pribadi hanya dua, jelas surga atau neraka. Neraka kontan langsung, kalau surga ada yang langsung, ada yang melalui purgatori. Orang yang di purgatori sudah jelas masuk surga, tetapi perlu pembersihan. Nah, kalau kita berdoa untuk orang yang meninggal, kita tidak berdoa bagi mereka yang ada di neraka. Sebab orang yang ada di neraka tidak bisa diubah keadaannya sebab kekal. Kalau kita mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal itu, yang kita doakan sesungguhnya mereka yang ada di purgatori ini. Pertanyaannya, ngapain Romo harus didoakan? Pertanyaan kedua, kalau tidak didoakan, apakah nanti bisa masuk sendiri Romo? Bisa, tapi lama. Ya biarinlah Romo, lama juga enggak apa-apa, biarkan nanti kan ya lama-lama masuk. Betul. Jadi begini saudara-saudari, saudara-saudari kita yang mati itu seandainya Anda tidak doakan, ya nanti ya lama-lama masuk surga sendiri dengan proses penyucian. Tetapi kalau kita doakan, kalau kita kirim misa suci, kalau kita doakan dengan doa arwah, mempercepat mereka untuk segera masuk dalam kerajaan surga. Nilai pentingnya apa Romo? Aku tidak pakai bahasa teologi, aku tidak pakai bahasa yang rumit, pakai bahasa Jepang jelas dan gampang, pakai gambaran. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pernah tinggal jauh dan bekerja terpisah dari keluarga, angkat tangan tolong. Yang pernah jauh dari keluarga, yang pernah berpisah jauh, lumayan banyak. Nah, saya minta tolong ngacung karena Anda pasti tahu rasanya libur. Anda yang kerja jauh dari keluarga, apalagi kalau anaknya masih kecil, masih lucu-lucu. Anak baru lahir, lalu bapaknya harus kerja jauh, pengen segera ketemu, tapi cutinya masih 6 bulan lagi. Aduh bukan mikirin istrinya, mikirin anaknya. Aduh pengen ketemu, rindu pengen segera ketemu, tetapi belum saatnya. Itu purgatori. Mereka yang di purgatori itu rindu pengen segera ketemu Tuhan Yesus, tetapi belum saatnya. Jadi mereka di purgatori itu menderita seperti itu. Anda yang jauh tadi, yang kerja jauh tadi, kan pengen segera ketemu dengan keluarga. Di tempat jauh itu rasanya sakit apa tidak saudara-saudari? Sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit dalam arti apa? Pengen ketemu, rindu pengen berjumpa, tetapi waktunya belum tiba. Itu loh. Jadi mereka yang di purgatori itu pengen segera ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kapan kok lama nggak ketemu-ketemu? Doa-doa kita mempercepat penderitaan mereka itu, sehingga penderitaan batin itu membuat segera mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, neraka dan purgatori itu apakah dua-duanya sengsara Romo? Dua-duanya sengsara, tetapi sengsaranya neraka berbeda dengan sengsaranya purgatori. Sengsaranya neraka adalah penyesalan yang tiada batasnya. Nyesel, tidak mungkin ketemu. Itu neraka, sakit banget. Karena harta yang paling berharga yaitu Allah hilang. Yang paling berharga. Ketika orang berada di neraka, orang menyadari harta bukan apa-apa, keluarga bukan apa-apa, pangkat bukan apa-apa, dunia bukan apa-apa.
Karena begitu di neraka orang tahu yang paling berharga hanya Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan itu lepas, hilang dari genggaman. Itu orang di neraka. Tidak mungkin lagi bersama dengan yang paling berharga dalam hidupnya. Menderita sekali. Jadi sebenarnya bayangan kita tentang neraka juga sedikit perlu diperbaiki. Jangan terus dalam pikiran-pikiran zaman kecil. Kadang-kadang orang beriman, badannya tumbuh dewasa, tapi pikiran imannya masih TK. Anda kan zaman dulu kan membayangkan kalau orang masuk neraka kan disiksa toh, dipotong lidahnya numbuh lagi kan gitu. Kalau orang sering mencuri dipotong tangannya nanti numbuh lagi, gitu apa enggak? Gitu kan? Disiksa badan kan? Apakah neraka sesungguhnya siksaan badan? Alkitab memang menggambarkan itu. Siksaan badan, tetapi yang paling menderita sesungguhnya siksaan dalam jiwa. Itu neraka. Siksaan badan itu bukan apa-apa sebenarnya. Saya beri contoh atau ilustrasi. Kalau ada seorang ibu punya anak balita umur 5 tahun, ketangkep penjahat. Ibu itu pilih mana? Anaknya disiksa di depan dia, atau anaknya tidak diapa-apakan, ibunya disiksa, disilet-silet badannya. Kira-kira lebih menyiksa mana? Untuk seorang ibu. Badannya yang disiksa, badan si ibu yang disiksa, atau melihat anaknya yang disiksa? Ayo ibu-ibu jawab, jangan diam. Saya belum ibu, gak pernah hamil. Kira-kira yang mana? Saya membayangkan, semoga benar, seorang ibu akan lebih menderita melihat anaknya disiksa di depan dia. Ibunya tidak sakit apa-apa, tidak sedikit pun digores kulitnya. Tetapi melihat anak balitanya disilet, keluar darahnya, ditampar anak balitanya, ibu itu merasa sakit, itu siksaan jiwa. Jadi neraka sesungguhnya yang paling mengerikan bukan siksaan jasmani, itu cemen. Siksaan jasmani itu kan cemen. Tapi yang paling menyiksa di dalam neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa. Penyesalan yang tidak mungkin lagi dapat dikembalikan. Itu yang paling menyiksa di dalam neraka. Nah, ini perlu juga Anda membayangkan dengan benar. Jadi jangan membayangkan lagi nanti kalau di neraka yang suka bohong, mulutnya disobek, numbuh lagi, disobek, numbuh lagi. Wah itu bayangan anak TK, ya. Apakah itu benar, Romo? Ya, benerlah. Untuk anak SD, ya. Benar untuk anak SD. Tapi untuk kita yang dewasa perlu dapat membayangkan neraka sesungguhnya adalah siksaan dalam jiwa yang tiada taranya. Lalu kembali ke soal purgatori. Neraka itu siksaan, dalam arti sengsara. Purgatori sengsara. Sama-sama sengsara tapi jenis sengsaranya berbeda. Di purgatori itu ada harapan, orang bisa bertemu. Kesengsaraan di purgatori adalah kesengsaraan orang pengen bertemu tapi belum saatnya. Nah itu maksudnya begitu. Kesengsaraan dalam arti itu. Orang pengen segera bertemu tapi belum saatnya, itu menyiksa juga. Nah ini saya pakai gambaran, kalau pakai bahasa teologis juga bisa. Tapi biasanya kalau pakai bahasa teologis yang tinggi-tinggi muluk-muluk itu Anda nggak ngerti. Tidur semua, tapi kalau pakai bahasa Jepang begini ngerti. Saya biasanya pakai bahasa Jepang aja lah. Supaya jelas dan gampang Anda bisa paham. Purgatori dan neraka itu sama-sama sengsara tapi jenis sengsaranya berbeda. Sampai di sini dulu. Jadi kita tahu mengenai beberapa hal, nanti nyambung bagian berikutnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti saya beri kesempatan. Sekarang nama Norbert dari Resinda 1. Bapak Robert dari Resinda 1. Silakan Pak pertanyaannya. Romo, kematian itu momentum. Bicara soal momentum, saya berikan kesaksian.
Saya pernah sakit 6 jam koma. Dan di dalam koma itu tidak ada sesuatu yang terkait dengan kematian. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya mau tanya, kematian itu mimpi atau cita-cita? Terima kasih Romo. Baik. Namanya saya Tony. Saya mau nanya Pastor, manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Jadi kalau nanti kita meninggal itu yang ditinggal itu yang melayang itu jiwa sama rohnya atau rohnya aja, itu satu pertanyaan. Terus kedua, tentang pengadilan pribadi sama pengadilan umum tadi ya. Tapi tadi dikisahkan bahwa detik ini juga, ini masuk neraka, masuk surga. Lah, bagaimana kita mengetahui, misalnya ada saudara kita atau teman kita yang meninggal itu, ini neraka apa surga ya? Artinya kalau kita doakan nanti, nek ujung-ujungin neraka ya kayaknya mohon maaf, berarti percuma. Tapi kalau oh ini kayaknya purgatorium, ayo kita doakan. Pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, saya sedikit flashback yang pertemuan pastor yang bulan-bulan sebelumnya, tentang roh itu tidak bisa dipanggil ya. Tapi dalam 1 Samuel 28 itu kan ada Saul memanggil rohnya Samuel melalui dukun perempuan. Nah di dalam Alkitab tertulis itu rohnya Samuel, tapi kenapa tadi disisakan nggak mungkin lah ada roh gentayangan. Nah ini rohnya Samuel apa rohnya setan itu? Terima kasih. Terima kasih, dua dulu ya. Tadi terima kasih atas kesaksiannya. Lalu Bapak bertanya, kematian itu mimpi atau cita-cita? Saya tidak bisa memilih dua-duanya, karena kematian itu akibat. Kematian akibat dari dosa. Jadi manusia menjadi mati karena berdosa. Pada saat manusia diciptakan tidak ada kematian. Tapi begitu dosa dialami atau dilakukan, maka manusia menjadi mati. Tetapi justru kedatangan Yesus Kristus yang sengsara dan wafat, mati di kayu salib, mengubah makna kematian itu. Maka sebenarnya bagi seorang Kristen kita ini, kematian lalu pintu menuju hidup kekal. Jadi yang tadinya akibat, tanda petik, hukuman karena dosa, diubah oleh Yesus Kristus menjadi pintu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Itu jawabannya dari sisi pandangan Gereja Katolik. Lalu yang kedua, saya jawab dari yang terakhir ya, roh Samuel. Jadi Saul memanggil seorang dukun dan menurut dukun itu roh Samuel. Jadi Alkitab dalam ayat itu bicara bahwa itu roh Samuel, bukan dalam arti Alkitab mau memberitahu kita itu roh Samuel, tetapi dalam pandangan dukun dan Saul itu adalah roh Samuel. Padahal bukan roh Samuel. Kasus dan ceritanya sama, itu roh jahat yang menyerupai dan menyamar sebagai Samuel. Perjanjian Lama justru keras sekali mengenai ini. Memanggil arwah dilarang justru karena Allah tahu bahwa kalau orang memanggil arwah, orang tertipu. Dikira arwah itu yang dipanggil, tetapi sesungguhnya roh jahat yang menyamar sebagai arwah. Jadi kalimat dalam Alkitab yang menyatakan itu roh Samuel, diartikan bahwa dalam pandangan si dukun tadi dan dalam pandangan Saul, itu dikira roh Samuel, padahal bukan. Jadi pemahaman mengenai ayat itu haruslah demikian. Yang kedua, tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini dulu kedudukannya. Manusia terdiri dari dua bagian, jiwa dan badan. Jadi bukan tiga tetapi dua. Kok seperti tiga? Kadang-kadang ada pembedaan tiga. Roh, jiwa, badan. Tetapi sesungguhnya dua, jiwa dan badan. Roh ini istilah untuk menyebut jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta. Begini, pakai bayangan. Anda sudah mulai mengkerut ininya, jadi kayaknya pusing ya. Mulai mengkerut, jadi pusing. Terima dulu bahwa manusia dua bagian,
jasmani dan rohani, jiwa dan badan. Untuk badan nggak ada soal, ini badan, semuanya ini badan. Untuk jiwa ada penjelasannya. Jiwa manusia itu bisa mengenal Sang Pencipta. Tetapi makhluk hidup yang lain tidak. Begini loh, sama-sama makhluk hidup, tetapi binatang tidak bisa kenal Sang Pencipta. Sampai sekarang belum ada persekutuan doa kupu-kupu, itu belum ada. Munnya doa bareng rosario nyembah Tuhan itu belum ada. Karena binatang jiwanya tidak mampu mengenal Sang Pencipta. Hanya manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta. Nah, jiwa manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta ini istilahnya roh. Maka pembedaan 3, tubuh, jiwa, dan roh harus dipahami begini. Manusia itu 2 bagian, tubuh dan jiwa. Tubuh tidak ada soal, tapi jiwa ada sedikit penjelasan. Karena jiwa manusia mampu mengenali Allah, jiwa manusia mampu menuju pada penyembahan kepada Allah. Gampangnya, jiwa manusia bisa menyembah Sang Pencipta, binatang tidak bisa, hanya manusia. Maka jiwa manusia juga disebut roh. Jadi roh sebenarnya istilah untuk menyebut jiwa manusia yang mampu mengenal Sang Pencipta. Itu. Maka pembedaannya tetap 2, seolah-olah 3, tetapi ini penjelasan khusus. Jadi yang disebut roh karena jiwa kita mampu menyembah Allah. Itu loh. Jiwa manusia itu mampu menyembah Allah. Itulah yang disebut roh. Maka Tuhan mengatakan kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu maksudnya. Jiwa kita mampu menyebut Allah. Ya Allah, kan kita mampu berdoa. Sampai sekarang makhluk hidup itu hanya manusia yang mampu berdoa. Tidak ada. Ya meskipun kadang-kadang anjing kelihatan berdoa. Tuhan sertamu. Beberapa anjing pastoran tuh begitu loh. Lagi privasi dia kayaknya berdoa. Itu bukan berdoa. Hanya ada frekuensi suara saja yang membuat anjing lalu. Kadang-kadang anjing yang lain pas privasi. Nanti pas azan. Oh ini anjing Katolik, ini anjing Islam gitu. Ya enggak gitu. Anjing enggak ada agama. Anjing tidak mampu mengenal Sang Pencipta. Nah itu maksudnya. Semoga dipahami. Kalau tidak dipahami ya sudah, enggak apa-apa. Saya tidak punya bahasa Jepang untuk ini. Saya ulangi simple, manusia 2, tubuh dan jiwa. Tubuh ini tidak ada soal, jiwa ada penjelasan. Jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta itu disebut roh. Nah kalau manusia mati, yang menghadap Tuhan yang mana? Ya tubuh dan jiwa, roh dan jiwa, karena roh dan jiwa itu satu sesungguhnya. Roh adalah istilah untuk menyebut jiwa yang mampu mengenal Sang Pencipta. Orang mati berarti jiwa dan raga pisah. Kalau orang masih hidup begini, jiwa dan raga menyatu. Raga saya mana? Ini yang kelihatan ini. Roh saya mana atau jiwa saya mana? Ya enggak kelihatan di sini, pokoknya menyatu menjadi satu di sini. Kalau saya mati, dipisah itu. Seakan-akan diberi garis zet. Jiwanya pergi menghadap Tuhan dalam pengadilan, tubuhnya dimasukkan peti mati. Nah, di dalam peti mati ada badan. Badan itu manusia atau bukan? Mantan manusia. Karena hanya manusia itu kalau lengkap. Jiwa dan raga. Kalau tidak lengkap itu sudah bukan manusia. Mayat itu namanya. Mayit kalau bahasa Pantura di Indramayu sana. Jadi kalau manusia tidak ada rohnya, mayit. Manusia tidak ada badannya, demit. Sama-sama it ya. Jadi sebenarnya pembedaan 2 perlu dimengerti, kadang-kadang disebut 3, tetapi itu sebenarnya tidak 3, tetap 2, hanya istilah saja. Yang menghadap Tuhan dalam pengadilan yang mana? Jiwanya Pak. Jiwa orang itulah yang diadili. Maka istilah kita kan mendoakan jiwa-jiwa yang ada di purgatori.
Kalau kita doa rosario ada tambahan doa itu untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Kalau menyebut roh itu juga boleh, maka disebutnya misa arwah. Arwah itu dari kata roh, misa untuk roh, misa untuk roh-roh orang yang sudah meninggal. Misa arwah, arwah, roh, arwah itu sama. Jadi misa arwah, misa untuk roh-roh. Kita kalau berdoa untuk jiwa-jiwa, jadi untuk mendoakan jiwa ya benar, untuk mendoakan roh ya benar. Tapi paling tepat istilahnya mendoakan jiwa mereka yang telah meninggal. Menyebut roh tercakup jiwa di dalamnya. Menyebut jiwa, hanya jiwa yang mengenali Sang Pencipta itulah yang disebut roh, yaitu khusus untuk manusia. Semoga makin bingung. Selamat malam Romo. Silakan Pak. Saya Heri dari Santo Yosef Cinango. Saya tertarik dengan jawaban Romo tadi bahwa jiwa terpisah dari badan terkubur. Itu kan ya Romo ya? Jadi yang menghadap itu jiwa. Tapi saya ingin bertanya tentang Yesus. Kalau boleh saya mengutip nih, walaupun saya tidak hafal. Pagi-pagi benar Magdalena datang ke kuburan Yesus dan menghadapi kuburan Yesus itu kosong. Dan yang ada itu hanya kain putih, berikut badannya pun tidak ada. Kalau nggak salah begitu Romo. Jadi kalau menurut saya berarti badan dan jiwanya Yesus pun ikut tidak ada. Tolong dijelaskan Romo. Terima kasih. Penjelasannya Bapak sudah betul tapi masih agak kacau. Jadi sudah betul tapi belum pilah. Saya bantu untuk pilah ya. Jadi secara garis besar sudah ada benernya. Tetapi belum ada nalarnya, saya beri nalar. Yesus Kristus meninggal dunia, artinya jiwa dan badannya berpisah. Cerita yang Bapak kutip tadi bukan peristiwa wafatnya Yesus, tetapi kebangkitan Yesus. Nah itulah kenapa Yesus disebut buah sulung kebangkitan. Nanti kita semua pada akhir zaman juga akan dibangkitkan. Artinya jiwa dan badan kita akan disatukan kembali. Jadi orang mati itu begini. Begitu orang mati jiwa dan badannya terpisah. Itu yang terjadi dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya pada kayu salib ya sudah badannya layu, badannya ngelumpruk. Maka diturunkan dari kayu salib, dimakamkan. Nah pada saat Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, dimakamkan, ini namanya mati. Wafat Kristus, mati. Mati berarti jiwa dan badannya terpisah. Seperti kematian semua orang. Kalau kita mati, semua terpisah. Tetapi pada hari Minggu, nah itu ya. Pada hari Minggu terjadi kebangkitan. Berarti jiwa dan badan yang terpisah tadi disatukan lagi. Inilah yang disebut kebangkitan. Nanti pada akhir zaman kita pun akan mengalami hal yang sama. Pada saat kita mati, badan dan jiwa pisah. Nanti pada akhir zaman itu, badan dan jiwa kita tenang, tidak akan tertukar. Tenang, tidak akan tertukar. Tenang, tidak akan tertukar. Badan dan jiwanya Pastor Markus ya tetap ketemu dengan badan dan jiwanya dia. Badan dan jiwanya Romo Bayu tetap ini. Semua orang tidak akan ada yang tertukar, tenang. Tuhan administrasinya bagus, ya tenang. Jadi begitu dipisahkan sekarang, pada akhir zaman dibangkitkan. Itulah yang disebut kebangkitan badan yang kita yakini dalam kredo atau syahadat yang pada hari Minggu kita doakan. Aku percayakan gereja ya dengan kebangkitan badan. Itu artinya adalah persis cerita seperti Yesus Kristus tadi. Yesus itu bangkit, badan dan jiwanya ketemu lagi. Bahasa Indramayunya balik maning. Kita pun nanti pada akhir zaman yang dipisahkan ketemu lagi, balik maning. Itulah kenapa Yesus Kristus hidup mengalahkan maut. Itu nanti kita pun akan mengalahkan maut karena ikut numpang kekuasaannya Tuhan Yesus. Kalau Yesus Kristus bangkit karena kuasanya. Kalau kita bangkit karena kuasa Yesus, dibangkitkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ditanyakan tapi saya jawab sekalian. Sifatnya sekarang.
Sifatnya badan kebangkitan itu ya sama ya berbeda. Jadi badan kita yang sekarang dan badan yang nanti setelah kebangkitan sekaligus berbeda, sekaligus sama. Ya gimana itu? Halo, bingung kan? Sama tapi ya beda. Buktinya ada dalam ayat-ayat Alkitab. Yesus Kristus setelah bangkit, orang tidak langsung kenal. Maka badannya berarti ada bedanya. Tapi begitu dilihat lebih lanjut, kenal. Contoh Maria Magdalena. Maria Magdalena mengira Tuhan Yesus tukang taman. Tapi begitu dipanggil Maria, Rabuni. Langsung kenal. Berarti ya sama ya berbeda. Wajahnya wajah Yesus persis seperti sebelum wafat. Tetapi ada sifat-sifat yang lain. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang berikutnya adalah waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam suatu rumah yang terkunci. Rumahnya pintu ditutup, semua terkunci, tanpa ketok pintu, tanpa buka pintu. Bahasa Jermannya Tuhan Yesus ujuk-ujuk ada dalam ruangan. Berarti badannya Tuhan Yesus setelah kebangkitan mampu menembus tembok dan pintu. Ini dalam bahasa Alkitab, bahasa Rasul Paulus disebut tubuh kebangkitan, badan kemuliaan. Jadi badan kemuliaan itu nanti seperti apa Romo? Ya sama ya beda. Samanya bagaimana? Maksudnya sama adalah kita bisa dikenali sebagai kita. Maksudnya begini, Romo Bayu nanti kalau dibangkitkan pada akhir zaman, ya tetap wajahnya seperti ini. Bisa dikenali sebagai Romo Bayu, bukan Tom Cruise. Ya begini wajahnya. Tapi dalam wujud kemuliaan. Kalau dipandang itu hitam tapi menyenangkan gitu loh. Kayaknya kok wajahnya jelek, didekati kok bagus. Nah gitu loh maksudnya. Itu tubuh kemuliaan tuh begitu. Semua orang tidak ada yang jelek lagi. Semua dalam gampangnya dalam kesempurnaan gitulah. Ini bahasa gampangnya begitu. Tidak ada tubuh kebangkitan itu jelek. Nanti jadi yang rusak-rusak ini jadi benar. Kacamata ini tidak dibutuhkan, saya buang. Tapi jangan sekarang. Nanti pas tubuh kebangkitan, mata minus tidak ada. Karena mata minus itu apa? Badan jasmani, badan sebelum kebangkitan. Mata menjadi minus. Setelah kebangkitan, badan tidak lagi mengalami yang namanya sakit. Jadi tenang, nanti Anda tidak akan sakit gigi. Tidak ada panu, kudis, kadap, kuram, enggak ada. Rorombehen apalagi enggak ada. Anda yang botak-botak numbuh rambutnya. Kalau kita pergi tidak perlu pakai apa-apa. Ini gambaran, saya pakai bahasa gampang. Jadi tubuh kebangkitan itu tidak terbatas lagi. Terkunci pintu ya jalan aja. Tadi saya jalan dari Bandung ke sini naik travel, tung 2 jam. Tubuh kebangkitan tinggal merem, ting nyampe. Itu terbukti dari tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus. Penampakan terjadi di Yerusalem, itu. Tapi Tuhan katakan, aku menunggu kalian di Galilea. Galilea itu di utara jaraknya 200 kilo. Dalam sekejap, ting, Tuhan nyampe ke Galilea. Nah ini, tidak ditanyakan tapi saya jelaskan supaya kita tahu. Tubuh sekarang, sebelum kebangkitan, disebut juga tubuh duniawi, ia sama, ia berbeda dengan tubuh kemuliaan. Ada yang samanya, tapi ada perbedaannya. Samanya apa? Kita bisa dikenali masing-masing pribadi ini. Perbedaannya apa? Tubuh kebangkitan tidak lagi terikat oleh hukum dunia. Sakit itu kan hukum dunia. Kalau gigi dicabut itu kan sakit, itu hukum dunia. Ini rambut rontok ini kan hukum dunia. Keriput itu kan hukum dunia. Anda makin tua, sudah enggak terlalu kenceng, kena gravitasi. Nah, ini keriput, ini hukum dunia. Tenang ibu-ibu, tubuh kebangkitan tidak ada keriput, tenang saja. Enggak usah pakai pengencang operasi plastik ember itu enggak usah.
Karena tubuh kebangkitan itu tubuh sempurna, dalam arti tidak terikat hukum-hukum dunia. Baik, yang lain pertanyaan berikutnya silakan. Wah, Ya, Michelle. Saya dari Rengas Dengklok. Nama saya Lucia. Saya mau nanya Romo. Mic-nya Suami agak saya dekatin, sudah Bu. meninggal. Mic-nya agak dekatin biar kedengaran. Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi saya sering ngimpi Romo, kok saya sering diajak, habis diajak digandeng suruh pergi jauh-jauh tapi langsung disuruh balik lagi. Apa maksudnya Romo? Saya mau nanya. Mimpi apa, Bu? Mimpi, mimpi ketemu. Ketemu Dalam dengan? Dengan suami saya. Oh, Kan baik. Sudah 20 tahun meninggal. Ya. Tapi dalam mimpi, suami saya sering ngajak saya jalan-jalan, sampai jalan jauh, terus jalan itu buntu, Buntu, terus baik. saya suruh balik lagi. Suruh oleh suami dalam mimpi itu ya, Bu? Iya. Oh, baik. Makasih. Artinya apa? Nggak tahu. Ya, Ibu tanya kepada saya artinya Ya, apa? Oh, saya baik. tanya sama Saya jawab pastor, ya. ya. Sudah Terima kasih, meninggal ya. 20 tahun yang lalu ya, Bu ya? Iya. Artinya Ibu sangat mencintai suami Ibu. Nah, itu artinya, Bu. Terima kasih. Bahkan setelah 20 tahun meninggal, masih tersimpan dalam hatinya, terkenang-kenang segala kebaikan, cinta kasih suami padaku. Muah, muah, muah. Itu artinya, Bu, cinta Ibu luar biasa, mengatasi ruang dan waktu, bahkan 20 tahun pun tidak memadamkan kasih dalam hati Ibu. Jadi Ibu sering doakan suami supaya segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalaupun sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, gantian suami mendoakan Ibu yang masih berjuang di dunia ini. Amin. Tepuk tangan untuk Ibu, saudara-saudari. Ya, Lanjut silakan tadi. yang lain. Sebelah sini. Saya akan bertanya tentang tadi Romo sudah jelaskan bahwa setelah meninggal langsung pengadilan. Gini ya. Tadi Romo sudah jelaskan bahwa setelah orang meninggal langsung ada pengadilan pribadi. Jadi udah langsung ke surga atau neraka. Yang saya tanyakan, bukankah setelah kita bisa masuk surga atau neraka itu setelah kebangkitan badan. Jadi setelah penghakiman terakhir yang sudah dicontohkan dengan Tuhan Yesus sendiri yang bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan mengenai dalam Injil ada kisah bahwa Tuhan Yesus itu menuju ke alam maut untuk memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Maksudnya apakah Injil itu diberitakan kepada orang yang meninggal itu hanya pada saat itu aja, jadi peristiwanya cuma sekali? Bukankah Injil itu hanya berguna untuk orang-orang yang masih hidup di dunia ini? Apakah tempat alam maut itu sama dengan tempat penantian seperti syahadat para rasul itu? Kemudian yang ketiga terakhir, maaf pertanyaannya banyak, tentang kutukan orang-orang yang sudah meninggal, maksudnya leluhur begitu. Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kutukan itu bisa berlaku? Gitu. Terima kasih. Ya, nomor 3 saya jawab lebih dulu. Kutukan itu apakah masih bisa berlaku? Iya, kalau memang leluhur kita menjalin hubungan dengan kuasa gelap. Jadi memang kutukan itu bisa terus berlangsung pada keturunan-keturunan berikutnya kalau leluhur kita pernah menjalin namanya perjanjian darah atau membuat suatu hubungan dengan kuasa gelap, pesugihan atau hal-hal yang semacam itu bisa berlanjut pada keturunannya. Kenapa kok bisa berlanjut, Romo? Itu simpel sekali. Apa yang diperbuat gampangnya oleh keluarga kita kan berdampak pada kita. Memang bisa diputus dengan kuasa pelepasan atau eksorsisme, yaitu pengusiran setan dengan kuasa untuk memutus ikatan roh jahat. Yang nomor 2, yang dikatakan Yesus turun kepada alam maut, itulah yang disebut sebagai tempat penantian. Yang dalam syahadat iman kita, yang turun ke tempat penantian. Tempat penantian itu apa? Halte, bukan. Tempat penantian adalah begini, bahasa gampangnya. Orang-orang perjanjian lama
itu kan ada yang setia kepada Allah, yang melakukan firman Allah. Tetapi mereka begitu mati belum dapat masuk surga, karena surganya masih tertutup. Surga baru terbuka dengan masuknya Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Maka tempat penantian itu adalah orang-orang perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus. Gampangnya Bapak Abraham, Musa, Yakub, dan lain sebagainya. Orang-orang benar pada zaman perjanjian lama menanti saatnya surga terbuka. Maka itulah yang disebut tempat penantian. Jadi Yesus Kristus mewartakan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka belum pernah mendengar kabar gembira mengenai kedatangan Putra Allah. Karena pada zaman perjanjian lama, Yesus Kristus belum datang. Jadi itulah gambaran yang dipakai oleh Alkitab, sehingga mereka tahu Juru Selamat, Mesias, kini sudah datang untuk membawa mereka masuk surga. Pertanyaan pertama saya jawab terakhir, apakah orang masuk surga hanya nunggu nanti pengadilan terakhir? Tidak. Dalam pengadilan khusus sudah jelas nasibnya seperti apa. Ada ayat yang menyatakan, ayat dalam Lukas 16, jadi pada saat orang meninggal dunia langsung jelas kemana dia akan menanti, kemana dia akan menuju. Tidak perlu menanti, nanti pada pengadilan terakhir. Lalu gunanya pengadilan terakhir itu apa? Gini gambarannya. Pada saat pengadilan khusus sudah langsung jelas. Surga kamu, neraka kamu, surga kamu, neraka kamu. Sudah jelas pada saat hari kematian. Tetapi pada hari terakhir, pengadilan terakhir merupakan pernyataan Yesus Kristus dalam kemuliaannya sebagai hakim, sebagai putra Allah, sebagai yang diserai kuasa di surga dan di bumi. Gampangnya kalau pakai bahasa gampang, pengadilan terakhir itu resepsinya. Ya, pakai gambaran ya. Pengadilan khusus itu menikahnya. Menikah sekarang, resepsinya seminggu depan. Nah gitu loh. Apakah berubah? Menikah hari Minggu ini, Bayu dan Ana contohnya. Bayunya bukan saya, kalau saya kan Romo, enggak menikah ya. Bayu dan Ana menikah hari Minggu tanggal 1 Februari. Kan sudah menikah. Seminggu kemudian mereka resepsi, statusnya berubah enggak? Tidak. Mereka tetap suami istri. Di dalam resepsi hanya diresmikan, diumumkan, dibesarkan, orang tahu. Wah ini dirayakan, gampangnya begitu. Pengadilan terakhir gampangnya merayakan kemuliaan Kristus yang datang tidak dalam sederhana lagi, tapi datang dalam kemuliaan tadi itu. Dan menguatkan bahwa inilah yang diserai kuasa di surga dan di bumi, seperti ayat dalam Injil Matius 28 ayat 18, 19, 20, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi gampangnya ini pengumuman untuk seluruh manusia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kira-kira begitu, supaya kita paham. Berarti apakah sekarang sudah ada yang di surga? Sudah, Bunda Maria contohnya. Itulah kenapa kita menyebutnya Ratu Surga. Bukan Ratu menunggu surga, tapi Ratu Surga. Kan ada lagunya, Ratu Surga bersukacitalah haleluya. Itu berarti Bunda Maria sudah di surga. Santo Santa juga sudah di surga. Karena sudah ada pengadilan terakhir tadi. Kita tidak menyatakan Ratu menanti surga, tidak, tapi Ratu Surga karena sudah berada di surga. Semoga pemahaman mengenai dua pengadilan ini kita juga pahami dengan baik. Inilah ajaran dalam Gereja Katolik yang saya ulangi lagi dalam pernyataan KGK tadi ini. Nah ini pernyataan KGK tadi, perjanjian baru bicara mengenai pengadilan pada kedatangan Kristus yang kedua, tetapi juga langsung sesudah kematiannya. Jadi ajaran gereja ini jelas sekali. Memang kadang-kadang orang Katolik belum paham mengenai ini. Dikiranya nunggu sampai akhir zaman. Tidak nunggu. Begitu mati jelas, akhir zaman disahkan, diresmikan, diumumkan.
dirayakan. Kira-kira seperti itulah. Berikutnya silakan. Selamat malam Romo. Saya Victor dari lingkungan Gria Pesona. Pertanyaan saya sebenarnya tadi ada dua, tetapi yang satu sama dengan yang Ibu tadi, jadi sudah nggak saya tanyakan lagi, udah dijelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menurut kita tidak jahat, tetapi mereka bukan sebagai pengikut Kristus, Romo. Apakah mereka juga bisa masuk surga, ataukah harus tetap ke api pencucian atau bagaimana? Atau langsung? Ya. Kalau langsung kayaknya kasihan banget Romo kalau orang-orang itu baik Romo. Makanya langsung masuk surga? Neraka. Oh langsung neraka, iya, baik. Jadi orang-orang baik, orang-orang yang sepertinya melaksanakan juga kehendak Tuhan gitu ya. Tetapi bukan pengikut Kristus. Gereja mengajarkan dalam bagian lain, dalam KGK, gereja mengajarkan mereka yang dengan tulus hati mencari kehendak Allah, melaksanakan kehendak, ada orang-orang begitu ya, bukan pengikut Kristus, tapi mereka juga sepertinya sudah mengikuti perintah Kristus juga, mengasihi meskipun mereka nggak kenal Kristus. Bagaimana nasibnya? Gereja Katolik mengatakan mereka pun ada harapan diselamatkan oleh Kristus. Maka bahasa gampangnya begini. Itu urusannya Tuhan Yesus. Apakah mereka selamat atau tidak? Tidak tahu. Tapi kita berharap juga ada keselamatan. Tapi kalaupun mereka selamat, keselamatan datang karena belas kasih Tuhan Yesus. Kalau ikut Yesus jelas selamat, kecuali berkhianat. Ya, ikut Yesus setia, jelas selamat. Yang tidak ikut Yesus bagaimana? Itu gereja mengatakan mereka pun ada kemungkinan. Itu bahasanya, ada kemungkinan. Jadi gereja tidak mengatakan pasti neraka, tidak. Tapi ada kemungkinan juga diselamatkan. Namun kalau diselamatkan pun keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa mengatakan mereka masuk neraka, juga tidak bisa mengatakan mereka masuk surga. Gereja hanya berhenti dalam mengatakan kemungkinan mereka pun ada kemungkinan mereka pun diselamatkan, kalaupun diselamatkan juga karena keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Ini simpelnya, saya mengatakan simpelnya karena lebih rumit daripada ini. Ini bisa menjadi tema lain, yaitu apakah hanya orang Katolik yang masuk surga. Nah, suatu kali saya datang ke sini akan saya jelaskan itu, tapi ini simplifikasi. Simplifikasi itu jawaban ringkas dulu, karena kalau mau diurai butuh waktu 1 jam lagi untuk mengurai bagian ini. Jadi ada kemungkinan bisa selamat karena keselamatan yang datang dari Yesus juga. Begitu Pak. Selamat malam Romo. Saya Lilis dari Perumna 1. Saya mau tanya ini aja Romo. Tadi yang masalah surga tadi ya, bahwa surga itu suci, tidak ada secuil pun dosa meskipun cuma sedikit. Nah, yang saya mau tanyakan ini di ayat Wahyu, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, mereka itu siapa Romo? Apakah saya juga termasuk atau gimana? Begitu Romo, mungkin pertanyaan saya. Baik, ini ya yang saya kutip ini ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ibu Lilis ya. Mereka ini siapa? Mereka yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan adalah 2. Pengikut Yesus Kristus yang setia. Nah itu. Jadi 2 dalam arti pengikut Yesus tetapi yang setia. Kalau hanya pengikut Yesus tidak tertulis namanya. Karena orang bisa menjadi pengikut Yesus tapi tidak setia. Jadi jaminan untuk hidup kekal itu ikut Yesus jelas tetapi setia. Maka ada kata setia. Supaya nanti ku anugerahkan mahkota kehidupan. Jadi mereka di sini adalah kelompok orang yang dalam 2 hal tadi itu. Pengikut Yesus Kristus yang setia. Kalau hanya pengikut Yesus tapi berkhianat ya tidak tertulis namanya.
Ini istilah ya Ibu ya, ini istilah. Jadi namanya tertulis bukan harafiah betul-betul ada tulisan di surga pakai print out gitu, enggak ya. Ini istilah. Istilah untuk menyebut bahwa setiap pengikut Yesus yang setia itu berarti akan ada dalam kerajaan surga. Kita kadang-kadang penuh dengan istilah. Jadi tidak bisa dipahami harafiah berarti nanti ada beneran Romo itu nanti. Wah, di printnya berapa panjang itu kalau itu orang seluruh dunia. Enggak harafiah, tapi ini satu gambaran. Semoga menjadi jelas. Berikutnya silakan. Selamat malam Romo. Saya dari Gereja Pesona Asri mau bertanya. Tadi kan ada penghakiman yang pribadi sama yang masuk neraka dan masuk surga. Saya mau bertanya. Yang udah meninggal itu kan berarti kita doakan. Ibarat kata contohnya ayah saya meninggal. Saya mendoakan dengan kebejatannya apakah dia masuk surga? Apakah dia tetap masuk neraka? Percuma dong kita doakan kalau tetap masuk neraka. Baik, Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi Ibu khawatir kalau ternyata yang kita doakan di neraka doa-doa kita rugi dong ya Bu ya. Tidak. Doa tidak pernah rugi. Gambarannya begini. Kita berharap orang itu masuk surga meskipun melalui penyucian. Tapi ternyata apes-apesnya saking jahatnya, bapakku ini jahat banget tukang judi misalnya, tidak pernah hidup benar, kok ternyata masuk neraka, jangan khawatir. Doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Bahasa Jepangnya, gampangnya, meskipun yang kita doakan ternyata sudah tidak bisa didoakan karena di neraka, ini bahasa gampangnya. Tuhan memindahkan doa itu untuk saudara kita yang lain. Bapak kau meninggal, ternyata bapakku ini masuk surga, masuk neraka. Ya sudah, doanya dipindahkan untuk ibu, sehingga ibu kita ini kita doakan. Jadi tidak pernah doa ini sia-sia. Karena bahasa gampangnya, kalaupun yang kita tuju ini sudah nggak bisa diselamatkan lagi, dipindahkan channelnya gitu loh. Jadi arahnya dipindahkan sama Tuhan. Kalaupun ternyata sudah masuk surga semua, balik pada kita. Karena gantian konsepnya. Mereka yang sudah mulia di surga, gantian doanya mengalir pada kita. Jadi begini, misalnya bapakku ini orang didoakan, ternyata bapakku sudah di surga, sia-sia dong Romo, sudah di surga kita doakan. Tidak, itu kembali kepada kita karena gantian. Justru mereka yang di surga itulah yang mendoakan kepada kita. Buktinya balik kepada kita bagaimana? Kadang-kadang muncul dalam bentuk berkat-berkat tak terduga. Pernah ngalami enggak? Anda enggak minta, Anda mikir pun tidak, tiba-tiba dapat anugerah. Apa sajalah, berkat-berkat tak terduga itulah doa-doa mereka yang sudah mulia dalam kerajaan surga. Jadi tenang Bu, kalaupun kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal, tidak pernah ada ruginya. Kalaupun mereka ternyata sudah masuk surga, balik maning ke kita. Bahasa gampangnya itu gitu, balik maning. Balik lagi. Wujudnya macam-macam, berkat-berkat tak terduga itu ya kita nggak pernah ngarepin, kita nggak pernah mendoakan, kita nggak pernah minta, tetapi ujuk-ujuk ada. Nah itulah hasil berkat doa-doa mereka itu. Kira-kira gitu bahasa gampangnya. Jadi jangan khawatir untuk tetap selalu mendoakan mereka yang telah meninggal. Karena hanya gantian. Begitu doanya kita selesai, mereka mendoakan kita ganti, muter lagi. Gitu, kira-kira gitu. Sebelah sini silahkan. Terima kasih. Saya Elizabeth dari Resinda 1. Saya ingin bertanya meneruskan Ibu yang tadi. Kalau doa-doa itu kita lambungkan setiap malam gitu. Kita kan suka berdoa pagi jam 3 gitu. Setiap malam saya selalu mendoakan ibu yang sudah meninggal, saudara ataupun sahabat ataupun seluruh umat. Itu apakah bisa sampai atau kalau kan pastor tadi bilang dengan melalui misa, dengan melalui doa-doa setiap minggu. Kalau kita setiap hari melambungkan gitu bermanfaat sekali. Ya bermanfaat Bu, ya jadi jangan khawatir, semua doa bermanfaat. Hanya tadi saya mengatakan yang paling tinggi nilainya, paling mempercepat mereka adalah misa. Ekaristi Kudus, karena Ekaristi Kudus adalah kurban salib. Kalau doa pribadi ya berguna,
tapi pakai bahasa gambaran. Kalau doa sendiri itu poinnya ya 1, kalau rosario bersama poinnya 5, kalau misa poinnya 1.000.000.000. Saya pakai bahasa gambaran tidak begitu, tapi ini untuk memudahkan. Kalau doa sendiri poinnya 1, doa bersama rosario poinnya 5, doa dengan lingkungan poinnya 20, kalau misa 1.000.000.000. Jadi maksud saya yang mau saya katakan, kekuatan misa itu paling tinggi nilainya untuk mempercepat mereka sampai pada kemuliaan surgawi. Tapi jangan khawatir, doa sendiri pun pasti bermanfaat. Doa sendiri kan meskipun poinnya 1, kalau setiap hari kan ada istilah Bu, sedikit-sedikit lama-lama defisit, menjadi bukit kan gitu, lama-lama menjadi banyak, sama gitu. Hanya jangan pernah lupa 2 November, jadi sekaligus saya ajarkan yang praktis, jangan pernah lupa dalam setahun untuk orang yang meninggal wajib 2 kali, jangan lupa 2 kali yang wajib ya, untuk membuat misa bagi mereka. Wajib ini 2 kali, 2 November pada hari arwah, lalu yang kedua pada hari meninggalnya atau anniversary atau yang berdekatan. Contoh meninggal 10 Oktober, oh ternyata minggunya 12 Oktober, ya sudah hari Minggu intensi di gereja untuk mendoakan mereka telah meninggal. 2 kali dalam setahun, ini bagus sekali dalam tradisi gereja. Pertama 2 November hari arwah, yang kedua hari meninggalnya atau yang berdekatan dengan hari meninggalnya. Kalau jatuhnya hari Minggu nggak pas, deket-deket nggak apa-apa, nggak persis harus pas. 10 Oktober, hari Minggunya 12 Oktober, ya sudah hari Minggu minta pastor mendoakan namanya ini supaya masuk dalam kemuliaan surga. Hanya 2 kali sebenarnya dalam setahun, tidak berat, laksanakan supaya mereka cepat segera bertemu dengan Sang Kristus lalu mendoakan kepada kita juga. Masih ada waktu? Baik. Masih? Kalau masih, mari lanjut. Kalau sudah habis, pertanyaan, ya sudah. ada pertanyaan lagi, Pastor. Baik, silakan. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Kita lanjut. Selamat malam. Yang mau saya tanyakan, apakah orang nanti kalau sudah mati memorinya terhapus? Maksud saya memori kehidupan di dunia itu terhapus. Kemudian yang kedua, untuk purgatori itu Romo, apakah semua orang Katolik itu pasti masuk purgatori? Terus apakah yang sudah masuk purgatori sudah pasti masuk surga? Meskipun yang di dunia tidak mendoakan. Terima kasih. Baik, saya jawab dari yang ketiga. Yang masuk purgatori pasti masuk surga. Karena sebenarnya pikirannya harus dibetulkan. Mereka yang masuk surga ada yang langsung, ada yang melalui purgatori. Berarti kan kalau masuk surga itu ada 2 macam, ada yang langsung namanya orang suci, yang kedua melalui purgatori. Artinya kalau dibalik kesimpulannya, yang masuk purgatori sudah pasti masuk surga, meskipun yang di dunia tidak mendoakannya. Tetapi jangan pernah lupa, Gereja Katolik selalu mendoakan mereka yang telah meninggal setiap hari dalam perayaan Ekaristi, dalam semua paroki, dalam semua kapel, dalam semua gereja, dalam setiap jam seluruh dunia. Karena ada orang yang tidak punya keluarga, contohnya siapa yang mendoakan? Gereja Katolik. Dalam doa syukur agung selalu ada doanya ya, untuk mereka yang telah meninggal dunia. Nah itu. Jadi nanti kalau didengarkan dalam doa syukur agung, selalu ada doa-doa untuk mereka itu. Kasihan contohnya hidup sebatang kara, nggak punya anak, nggak punya apa, mati. Siapa mendoakan? Gereja Katolik. Jadi pasti Bu, meskipun tidak ada yang mendoakan. Hanya kalau kita doakan tadi kembali ke depan, mempercepat kerinduan mereka terpenuhi. Itu kan bagus sekali. Jadi begitu ya jawabannya. Lalu yang pertama memori. Ini bisa dijawab dengan kebangkitan Kristus. Intinya begini. Apapun yang terkait dengan nanti hari kiamat
dapat disimpulkan dari peristiwa kebangkitan Kristus. Karena ceritanya kita akan sama. Yesus Kristus setelah bangkit masih ingat enggak dengan Petrus? Masih. Yesus Kristus setelah bangkit masih ingat enggak dengan orang-orang yang ditinggalkan pada saat itu? Masih. Artinya pada saat kebangkitan memori tidak hilang. Yesus masih ingat dengan itu siapa Maria Magdalena setelah bangkit kan? Masih ingat dengan Petrus yang ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, itu ya. Dan dengan rasul-rasul yang lain. Berarti pertanyaan ibu ini memang ayatnya tidak ada dalam Alkitab, tetapi bisa disimpulkan dari cerita mengenai kebangkitan Yesus. Jadi begitu bangkit nanti memori kita tidak hilang. Kita masih kenal ini bapakku, ini mamaku, ini pastorku dulu yang baptis aku. Nah gitu ya. Masih ingat nanti kita. Hanya dalam kemuliaan, tubuh kemuliaan. Catatan penting, jangan pernah dibayangkan hubungan kita sekarang ini sama seperti ini nanti pada akhir zaman. Berbeda sekali. Karena cinta kasih tidak lagi terbagi-bagi. Maksudnya begini, kalau sekarang kita ini kan cinta kasih terbagi-bagi. Cinta kepada anak dan istri lebih gede dong dengan tetangga. Kan gitu kan? Tapi nanti hubungan dengan semua orang sama-sama hubungan kasih. Tidak lagi dibeda-bedakan, ini lebih dekat, ini lebih jauh, ini lebih kucintai, ini tidak kucintai, ini ku benci, ini tidak dan sebagainya. Semua orang mencintai dengan cara yang sama seperti Allah mencintai semua orang dengan cara yang sama. Jadi hubungannya akan berbeda sekali nanti ya. Jadi di surga tidak ada lagi orang yang menggosip-gosipkan satu dengan yang lain, hubungannya sama. Hubungannya sama. Suami istri tidak lagi eksklusif, keluarga tidak lagi eksklusif karena semua orang persis seperti Allah yang mencintai semua orang dengan cara yang persis sama. Ini harus saya katakan supaya Anda jangan membayangkan nanti persis sama. Ada yang sama betul, tapi perbedaannya juga ada. Gitu. Terima kasih. Baik. Selamat malam Romo. Pertanyaan saya, bagaimana dalam pandangan Gereja Katolik Romo tentang kematian yang mohon maaf dengan cara bunuh diri Romo? Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang kematian dengan cara bunuh diri? Lalu kemudian jika seandainya hal tersebut terjadi di dalam kita, dalam keluarga kita, apakah pantas kita sebagai iman Katolik itu mendoakan Romo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dalam pandangan Gereja Katolik ada istilah mati suri Romo? Mohon dijelaskan sedikit tentang istilah itu Romo. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dari yang kedua, mati suri terbukti orangnya hidup lagi. Artinya itu tidak mati, memang penjelasan ilmiahnya belum memuaskan. Masih selalu digali penjelasan ilmiah terkait dengan mati suri. Tapi bahwa terbukti orangnya hidup lagi artinya itu belum mati. Artinya tubuh dan jiwanya belum berpisah. Belum diadili kalau dengan demikian. Maka sebenarnya pandangannya bagaimana? Itu belum mati, orang belum diadili. Hanya barangkali ilmu kita, teknologi kita sekarang belum mampu mengenali itu sebenarnya apa. Barangkali masih ada detak jantungnya yang sangat lemah, tapi alat tidak mampu mendeteksi, sangat mungkin. Nah, teknologi sangat terbatas. Tapi itu jelas belum mati karena orangnya masih hidup dan belum mengalami pengadilan. Lalu yang pertama saya jawab, yang kedua mengenai orang bunuh diri. Dalam pandangan Gereja Katolik begini, bunuh diri itu kan sebenarnya pembunuhan, meskipun yang dibunuh dirinya sendiri. Pembunuhan dosa besar. Orang yang terkena dosa besar tentu masuk neraka. Berarti kesimpulannya orang bunuh diri masuk neraka. Nah, itu jelas sekali karena pembunuhan dosa besar. Jadi nalarnya begitu. Pembunuhan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar masuk neraka, berarti bunuh diri masuk neraka. Itu penjelasannya. Tapi, nah ini ada tapinya. Dengarkan baik-baik tapinya. Secara pandangan manusia, orang bunuh diri kan jelas membunuh dirinya sendiri, dosa besar. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada detik-detik terakhir. Begini loh,
Orang siapa tahu pada detik-detik terakhir, detik ketika sudah hampir terpisah jiwa dan raganya, tapi orangnya masih hidup, dia menyesal dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Tuhan, menyesal, dan dia pengen balik memperbaiki hidupnya, tetapi ternyata terlambat. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Jadi secara pandangan manusia kita jelas dosa besar masuk neraka. Tetapi kita tidak persis tahu, sebab hanya Allah yang tahu apa yang terjadi pada detik-detik terakhir. Maka kalaupun ada yang bunuh diri, bagaimana mendoakannya? Tidak gampang menjawabnya. Karena ini jelas dalam pandangan kita berdosa besar. Namun toh masih ada harapan sebenarnya. Siapa tahu orangnya betul menyesal dan menyesalnya sesal sempurna. Tetapi terlambat, gampangnya orang menggantung diri. Tapi ternyata pada saat menggantung diri itu dia menyesal banget. Aduh, enggak jadi Tuhan. Aku pada detik penyesalannya itu putuslah nyawanya. Kita tidak tahu kalau itu terjadi. Dan itu sangat mungkin terjadi. Maka doanya apa? Ya kita berharap semoga pada detik-detik ajanya orang ini mengalami penyesalan dengan sesal sempurna. Maka doanya ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu, meskipun dalam pandangan mata kami manusia orang ini jelas berdosa besar, tapi kerahiman dan kemuliaan dan kemahatauan Engkaulah yang tahu. Jadi doanya gampangnya apa? Serahkan pada Tuhan sebab kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Meskipun dalam pandangan kita orang ini sulit diselamatkan. Nah gitu, semoga menjawab. Jadi dua hal ya, jangan lupa. Jelas neraka, tapi. Nah tapinya itu jangan lupa tadi itu. Maaf Romo. Terakhir ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu, silakan. Saya mau bertanya. Dari mana asalnya iblis? Karena Yesus sendiri pernah dicobai. Iblis, baik. Itu aja ya. pertanyaan. Dari mana asalnya iblis? Dari Resinda, Bu. Pak Beni Resinda? Iya. Enggak Bu ya. Iblis itu dari malaikat ya, malaikat yang kemudian berdosa menolak Allah. Jadi iblis ini istilah. Iblis dan setan ini istilah. Jadi kalau kita mengatakan iblis atau mengatakan setan itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang kemudian 100% menolak Allah dan melawan Allah. Jadi setan itu apa sebenarnya? Malaikat yang 100% berbalik melawan Allah. Padahal waktu diciptakan kan seharusnya malaikat itu menyembah dan mengabdi Allah. Tapi mereka justru malah melawan Allah dan mempergunakan seluruh kemampuannya untuk meruntuhkan kerajaan Allah. Jadi harap diketahui saudara-saudari, setan atau iblis ini istilah untuk menyebut bahasa singkatnya malaikat yang jatuh. Maksudnya jatuh itu apa? Jatuh dalam dosa kekal. Karena malaikat yang jatuh tidak bisa bertobat. Nah suatu kali ini tema lain juga. Dari mana datangnya setan? Nah kapan-kapan saya uraikan itu, bisa itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya bonus satu lagi, ya, silakan. Bonus satu lagi. Ya, siapa yang bertanya? Oh itu. Bonus ini ya. Oh ibu tadi udah, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya balik lagi ke ibu yang dulu, sana. Ya, yang belum. Yang belum dulu. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang belum, ya, yang udah. sudah boleh. Ya. Silakan. Oh itu belum di belakang. Itu sebelahnya. Pak, ya. Ya silakan. Ya, silakan. Silakan Pak. Romo mau nanya, bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai orang mati yang dibangkitkan kembali, misalnya kayak Lazarus seperti itu? Ya. Orang mati yang dibangkitkan kembali itu berbeda dengan kebangkitan badan. Karena kebangkitan badan baru terjadi hari kiamat. Jadi kebangkitan yang dialami seperti pada cerita Lazarus adalah
jiwa dan badan yang terpisah ditemukan lagi, tapi badannya masih badan yang sama, bukan badan kemuliaan. Jadi Lazarus hidup lagi di sini, tapi nanti Lazarus akan mati lagi. Tetapi itu berbeda dengan kebangkitan badan. Kebangkitan badan kita tubuhnya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan tidak bisa mengalami kematian. Mudahnya kalau kita nanti dibangkitkan pada akhir zaman tidak akan mengalami mati lagi. Tetapi Lazarus setelah kebangkitan beberapa tahun kemudian dia mati lagi. Kenapa? Karena badannya masih badan duniawi yang dikuasai oleh kuasa maut. Jadi itu perbedaan. Ditemukan lagi tapi badannya badan duniawi. Jadi istilah ini harap dipahami. Kita ini sekarang badannya badan duniawi. Tetapi nanti pada hari kebangkitan itu badannya badan kemuliaan, tubuh rohani. Tubuh rohani tidak lagi dikuasai maut, itulah perbedaan dengan kebangkitan yang dialami oleh Lazarus. Semoga sedikit bisa dipahami perbedaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.